teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Sapurama sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, anggota kelompok saya beranggotakan Fadli Nur Rahman, Sarah Mia, Bobi Rahmadi, Nazmi Nail, Muhammad Galang Raksa, saya sendiri, dan juga Muhammad Tosedakati. Nah, di sini kami akan membahas tentang sumber daya alam emas dan intan di Kalimantan Selatan. Nah, kami akan menjelaskan mulai dari aspek geologi, manfaat, cara penambangan, eksplorasi, dampak lingkungan, hingga lingkungan geologinya. Sumber daya ini sangat penting karena Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan endapan emas dan intan yang telah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Bukan di Kalimantan saja, tetapi banyak-banyak daerah lainnya yang mempunyai endapan-endapan emas maupun intan yang ada di Indonesia. Nah, tetapi pada video kali ini kami akan menekankan atau membahas tentang Kalimantan Selatan, khususnya baik dari itu aspek geologi dan lain sebagainya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, kita akan memulai dari aspek geologi. Di daerah Kalimantan Selatan sendiri, emas itu umumnya ditemukan dalam bentuk sebuah endapan placer yang terbentuk oleh proses pelapukan dan juga erosi dari batuan induk atau batuan asal, yaitu batu granit dan batu metamorf yang berada pada daerah hulu sungai. Proses geologi ini dimulai ketika batuan granit dan juga batuan metamorf mengalami pelapukan mekanik dan kimiawi yang kemudian melepaskan butiran emas halus yang sebelumnya itu terperangkap di dalam mineral pembentuk batuannya. Dikarenakan butiran emas itu bersifat berat, sehingga saat tertranspostasi oleh aliran sungai, partikel emas ini cenderung akan mengendap di daerah atau zona-zona tertentu seperti daerah sungai dan juga rawa yang membentuk endapan placer yang kaya akan kandungan emas. Sehingga tidak heran bahwa endapan ini tuh menjadi tujuan atau target utama dari penambang karena kemurniannya itu lebih baik dan juga dari sisi kemudahan ekstrasinya ketika dibandingkan dengan biji emas primer. Sementara itu, intan di Kalimantan Selatan memiliki sumber yang berbeda, yaitu berasal dari pipa kimberlit tua yang sudah sangat lapuk. Kimberlit sendiri adalah sebuah batuan beku yang terbentuk dari semburan magma ultrabasa dari mantel bumi yang membawa intan dari kedalaman menuju permukaan bumi. Lalu seiring berjalannya waktu, pipa kimberlit ini akan mengalami pelapukan ekstensif sehingga intan yang terkandung di dalamnya akan terbawa oleh aliran sungai yang akhirnya akan mengendap membentuk sebuah endapan placer aluvial. Salah satu lokasi yang sangat terkenal dari endapan placer intan ini yaitu di daerah Cempaka, tepatnya di Banjarbaru. Keberadaan dari endapan placer intan ini sendiri menunjukkan interaksi yang kompleks antara proses vulkanik, pelapukan batuan beku kimberlit, dan juga proses transportasi serta sedimentasi oleh air yang menghasilkan konsentrasi mineral yang berharga di lokasi yang potensinya tinggi untuk ditambang. Ini saya akan menjelaskan cara penambangan dari sumber daya intan dan emas di Kalimantan Selatan. Yang pertama, untuk penambangan emas dapat ditemukan pada aliran sungai, endapan placer ataupun pada batuan keras. Karena itu, metode penambangannya juga sangat beragam. Yang pertama, ada metode mendulang tradisional. Cara ini sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu, terutama oleh penambang skala kecil. Para penambang menggunakan dulang biasanya berbentuk mangkok yang terbentuk dari kayu atau logam untuk memisahkan emas dari pasir atau kerikil di sungai. Yang kedua adalah metode penggunaan pompa semprot atau yang sering dikenal sebagai penambangan dengan sistem hidrolik.
Pada teknik ini, air pertengahan tinggi diarahkan langsung ke dinding tanah atau ke batuan atau endapan sungai untuk meluruhkan material. Lumpur dari pasir yang terlepas kemudian dialihkan ke dalam karpet atau sluice box untuk memisahkan butiran emas. Terus yang kedua ada penambangan intan. Penambangan intan berbeda dengan emas yang sering ditemukan pada endapan sungai atau batuan keras. Intan banyak ditemukan pada endapan vulkanik atau lapisan tanah tertentu yang sudah mengalami pelapukan. Ini membuat cara penambangan punya karakteristik khas. Salah satu metode yang paling dikenal adalah handle. Ini adalah lubang galian yang digali secara vertikal hingga kedalaman beberapa meter tertentu. Tanah dari dalam lubang kemudian diangkat ke permukaan untuk dicuci. Proses pencucian ini dilakukan berulang-ulang menggunakan air. Proses setelah itu untuk memisahkan kerikil dan pasir, hingga akhirnya ditemukan butiran intan yang sangat keras dan bening. Setelah handle ada juga penambangan sungai. Intan di beberapa daerah bisa terbawa arus sungai dan tertahan di bagian dasar yang memiliki arus lambat. Para penambang kemudian menyelam atau mengeruk dasar dari sungai tersebut, lalu mencucinya. Metode ini mirip dengan mendulang emas, namun membutuhkan ketelitian yang jauh lebih tinggi. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya emas dan intan yang ada di Kalimantan, yaitu dua komoditas mineral yang menjadi ciri khas dan kekayaan alam penting di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih pertama-tamanya tentang Kalimantan. Itu dia merupakan satu pulau dengan kondisi geologi yang kompleks dan kaya akan mineral yang berharga. Nah, dan dua sumber daya alam yang paling berharga itu ada emas dan intan, dan yang telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu oleh masyarakat lokal hingga industri pertambangan modern. Nah, jenis endapan emas itu ada endapan primer dan endapan sekunder. Nah, untuk metode penerbangannya seperti transportasi itu dia ada metode penambangan rakyat dan metode penambangan besar itu menggunakan tambang terbuka. Dan yang terakhir itu ada metode penambangan aluvial dengan mesin penyenjut di sungai. Lalu ada sumber daya intan yang dari Kalimantan itu dia persebarannya itu ada di Martapura, lalu ada Cempaka atau Banjarbaru dan beberapa wilayah lainnya. Dan beberapa wilayah lainnya itu seperti Kalimantan Tengah dan Timur. Asal pembentukan intan itu dia terbentuk dalam tekanan yang sangat tinggi dari mantel bumi dan dibawa ke permukaan melalui magma kimberlite atau lamboite yang sudah banyak ditererosi, dan akibatnya dia mengalami erosi itu, dan intan ini sering ditemukan di sungai maupun di endapan pleser. Nah, ciri dan penambangan dari intan itu, intan memiliki kekerasan tertinggi hingga skala Mohs sampai 10. Kalau penambangannya itu dilakukan dengan cara mendulang di sungai, kolong gali, atau tambang rakyat kecil. Nah, dampak dan ekonomi emas dan intan itu dia dapat menambah pendapatan daerah dan nasional, membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan industri dan perhiasan, lalu membuat Martapura terkenal di kota intan Indonesia. Dan dampak lingkungannya itu dia kerusakan lahan, dan kalau untuk dampak-dampaknya yang akan dialami itu ada kerusakan hutan, terus ada sedimentasi sungai, ada pencemaran merkuri dan tambang tradisional, dan lubang-lubang bekas galian yang membahayakan. Nah, untuk upaya pengelolaannya kita ada bermacam-macam untuk supaya penambangan intan dan emas ini tetap terjaga, yaitu kita akan mengalami rehabilitasi dan reklamasi bekas tambang, lalu mengurangi penggunaan merkuri. Terus bisa dilakukan dengan penataan wilayah pertambangan rakyat dan pengawasan lingkungan dan edukasi masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan itu, Kalimantan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya emas dan intan. Potensi ini memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi juga membawa risiko lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab agar kekayaan alam ini bisa terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
ngomongin tentang Kalimantan Selatan, pasti yang terlintas bukan cuma kuliner dan budayanya, tetapi juga kekayaan alamnya. Daerah ini memang terkenal sebagai salah satu wilayah yang menyimpan sumber daya emas dan intan sejak dulu. Banyak sekali cerita menarik, mulai dari penambangan tradisional di sungai, sampai penemuan batu-batu berharga yang kadang terjadi secara tidak sengaja begitu. Selain nilai ekonominya yang tinggi, keberadaan emas dan intan di Kalimantan Selatan juga punya sisi sejarah dan budaya yang unik. Masyarakat lokal sudah lama menggantungkan hidup dari aktivitas tambang dan membentuk pola kehidupan ekonomi, bahkan legenda-legenda atau mitos setempat gitu. Jadi membahas sumber daya emas dan intan di Kalimantan Selatan itu seperti membuka pintu ke masa lalu sambil melihat peluang di masa depan gitu. Nah, ngomongin tentang penambangan emas dan intan, tentunya dari penambangan itu ada dampak lingkungannya gitu, yang dilakukan kita sebagai geologis, mengeksplorasi. Tentunya eksplorasi emas dilakukan dengan pemetaan, survei geokimia, geofisika, dan tentu saja pengeboran. Eksplorasi intan lebih fokus pada analisis mineral, indikator, dan pemboran lapisan kerikil atau lapisan batuan gitu. Kegiatan penambangan tentu menghasilkan dampak lingkungan seperti kerusakan sungai, peningkatan sedimentasi, dan kubangan bekas galian gitu. After mining, pasca tambang, kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, penambangan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang sumber daya alam emas dan intan yang ada di Kalimantan Selatan. Topik ini penting karena bukan hanya membahas mineral berharga, tetapi juga bagaimana proses geologi bekerja membentuk kekayaan alam yang hingga kini dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Kita mulai dari gambaran lingkungan geologinya. Kalimantan Selatan memiliki struktur geologi yang unik, yaitu tersusunnya wilayah ini atas batuan dasar kristalin tua di bagian bawah dan endapan aluvial muda yang menyelimuti bagian atasnya. Batuan dasar kristalin tua ini merupakan batuan yang telah berumur sangat panjang. Bahkan ada yang berasal dari zaman purba bumi dan sudah mengalami berbagai proses seperti tekanan tinggi, panas, dan perubahan struktur akibat gerakan lempeng tektonik. Batuan tua seperti inilah yang biasanya menjadi sumber mineral berharga, termasuk material pembentuk emas dan intan. Lalu di atas batuan dasar itu terdapat endapan aluvial muda, yaitu material hasil pelapukan dan erosi yang dibawa oleh sungai-sungai besar. Endapan inilah yang menjadi tempat terkumpulnya butiran emas dan intan yang terbawa dari batuan asalnya. Sungai-sungai seperti Martapura, Barito, dan daerah Cempaka menjadi lokasi penting karena aliran airnya secara alami mengkonsentrasikan mineral-mineral berat ke titik-titik tertentu. Untuk intan, prosesnya bahkan lebih panjang lagi. Intan terbentuk jauh di dalam mantel pada kondisi tekanan dan suhu yang ekstrim. Setelah itu, intan terbawa ke permukaan melalui batuan kimberlite atau lamproid. Ketika batuan tersebut melapuk, pecah, dan terkikis, butiran intan akan terbawa aliran air dan akhirnya mengendap di aluvial. Wilayah Cempaka adalah salah satu contoh terbaik dari proses ini dan sudah terkenal sejak lama sebagai pusat penambangan intan tradisional. Sementara itu, emas di Kalimantan Selatan banyak ditemukan dalam bentuk endapan placer, yaitu emas